Kalau sampai kejang-kejang seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya buat pingsan dulu ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa beliau? Ya Allah. Kamu nanti. Ini kayaknya namanya Mas Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Gimana? Gimana Bu? Ada apa Bu? Habis tadi kena sambar petir. Ya Allah, astagfirullah. Allah Akbar. Lihat. Ya Allah. Tadi dari pulang dari apa? Nelayan. Oh, pekerjaannya nelayan gitu. Iya, lah terus tiba-tiba pulangnya kayak gini gimana, Astagfirullah. Mas? Oke. Gimana, Ini mbaknya juga yang tenang ya Mbak ya. Ini berarti dari tadi seperti ini Mbak? Iya, gimana saya udah bingung. Astagfirullahaladzim. Di telepon Masnya baru kesini. Alhamdulillah, berarti tersambar petir. Iya. Astagfirullahaladzim. Kemarin nggak apa-apa. Oke, sebentar. Tolongin sama warga. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Mbak. Ya Allah, sampai kejang-kejang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya buat pingsan dulu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Oke. Ya, mbaknya yang tenang ya Mbak ya. Iya, ibu juga yang tenang. Ini astagfirullahaladzim. Berarti dari tadi udah kejang-kejang Bu. Iya, saya bingung. Telepon terus kebetulan Mas kesini. Iya, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ini nggak apa-apa, ini posisinya udah saya netralisir. Tapi harusnya kita bawa ke dokter apa gimana? nah, kalau dibawa ke dokter, kayaknya ini bukan penyakit non medis ini. Bukan penyakit medis maksud saya Bu. Penyakitnya ini non medis Bu. Tapi sebelumnya udah dibawa ke dokter apa belum Bu? Belum, nah keadaan saya bingung sendiri gimana. Oh begitu keadaannya, ibunya bingung ya? Iya. Nah tersambar petir ini udah berapa hari Bu seperti ini Bu? Ya udah sekitar 4 harian lah, tapi kan kita bingung. Oh udah 4 harian. Mau kemana, mau kemana gitu. Oh iya nggak apa-apa Bu, tenang saja Bu, nanti insya Allah bisa kita bantu selesaikan begitu Bu. Iya kebetulan juga alhamdulillah bisa sowan ataupun silaturahmi ke rumahnya dengan juga Bu. Ya Allah, sampai kejang-kejang tapi tersambar petir kok masih bisa, alhamdulillahnya masih hidup gitu ya. Ada bernyawa. Oh kerja nelayan, berarti kerjanya di pinggir pantai begitu. Oh lah, emang pas posisi bapaknya kerja itu bagaimana Bu? Ya itu kan pulang terus nggak kedua ada petir gledek. Dia pulang sambil itu apa merayap gitu. Oh pas kesambar bledek masih bisa merayap. Iya. Itu kesaksian dari para warga. Iya. Astagfirullah, Masya Allah, beruntung sekali ya. Alhamdulillahnya Gusti Allah masih sayang sama bapaknya. Hanya saja ini mungkin ada pengaruh dari makhluk gaib juga ini Mas Putri. Tersambar petir sudah 4 hari ya, kurang lebih ya. Iya. Tapi tubuhnya ya Allah sampai pada gosong seperti ini ya. Iya gimana nggak tahu, saya bingung sendiri. Coba sini Mas Budi lihat tuh. Tubuhnya sampai pada gosong seperti ini. Memang benar-benar sangat parah sekali. Ini pun nafasnya juga nggak teratur ini bapaknya. Tapi nggak apa-apa, saya bikin dia pingsan dulu. Kita cari tahu terlebih dahulu sebab dan akibatnya menyebabkan bapaknya menjadi seperti ini gitu ya Bu. Kita kasih minum nggak mau. Kasih minum nggak mau. Itu selama 4 hari nggak mau minum. Iya. Makan? Enggak. Makan nggak mau juga Mbak. Ya Allah. Tapi ini begini Bu, mohon maaf. Apakah setelah kejadian bapaknya tersambar petir itu ada kejadian-kejadian ini di rumah apa enggak Bu? Enggak ada. Biasa saja. Biasa saja. Oh begitu. Tapi baru kali ini? Iya. Oh iya. Biasa pulang sore ya biasa nggak apa-apa. Iya, maksud saya pas posisi sudah tersambar petir itu ada gangguan-gangguannya apa enggak Bu? Nggak ada ya. Bapak udah sore belum pulang-pulang, itu saya yang harta gitu. Oh iya, nanti coba saya bantu ya Bu ya. Ya Allah, sampai seperti ini sih. Astagfirullahaladzim.
Ya, gini saja ibunya. Nanti ibu sama mbaknya jangan nangis lagi, mbaknya ya. Ya bagaimanapun, insya Allah kita akan mencari solusinya gitu. Ya, ini juga pembelajaran buat para saudara bahwasanya kalau dalam posisi lagi mendung itu kita jangan beraktivitas di luar, apalagi kalau pekerjaannya kan biasanya kayak Iya. jadi nelayan ataupun petani di tengah sawah itu kan kalau kondisi mendung kan kita nggak tahu. Iya, kadang Heeh. bapak dipulang, saya suruh pulang kasih, Mm-mm. nggak usah sore-sore Iya, gitu. Tapi kan dia kalau belum sore ke itu kan belum pulang. kalau belum dapat, Iya, iya ya namanya juga tulang punggung keluarga sih Bu ya. Kalau belum dapat kan gimana bapaknya memberikan nafkah kepada ibu sama anaknya begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai seperti ini. Oke, begini saja. Ini ibunya sama mbaknya tunggu di sini dulu. Takutnya nanti kenapa-kenapa lagi nanti bisa ngomong ke saya ya Bu ya. Nah, ini saya mohon izin untuk mengecek rumahnya jenengan ya Bu ya. Ya, yang saya takutin nanti ada sesuatu begitu. Tapi saya curiga ini ada sangkut pautnya dengan makhluk gaib ini Mas Sudi. Mm-mm. Karena tidak mungkin saja kayak bapaknya masih hidup itu mungkin suatu hal spesial yang menyebabkan para makhluk gaib itu ingin mendapatkan sukmanya ataupun raganya bapaknya, bisa jadi gitu. Tapi tidak apa-apa. Ibunya sama mbaknya tunggu di sini dulu ya. Moga iya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tuh kan, saya kaget. Astagfirullahaladzim. Oke. Ibunya sama mbaknya yang tenang ya. Istighfar. Jangan mendekat, Bu. Iya. Ibunya berarti baru tahu ada makhluk seperti ini. Baru tahu, Bu. Oh, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Jadi bapaknya sama bapaknya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Kan benar ada makhluk seperti ini. Ya Allah. Kita tidurnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu jangan asal menyerang kita. Siapa kamu dan kenapa kamu menakut-nakuti ibunya dan juga mbaknya ini? Lantas, kenapa suaminya dari ibunya itu bisa sampai seperti itu? Jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan kalian. Akui saja apa yang sudah kamu lakukan. Percuma saja. Saya kunci saja. Engkau wahai makhluk. Jika tidak saya kunci, maka kedepannya nanti kamu akan melukai mereka. Dan saya tidak tahu kenapa kalian berdatangan ke rumah ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Atau jangan-jangan memang benar ada sangkut pautnya dengan bapaknya yang tersambar petir namun masih hidup. Saya tidak tahu. Tidak perlu kamu berbohong. Kamu sudah berhadapan dengan saya. Mas Budi, siap ya? Saya masukin ke raganya dengan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan berani-berani dirimu menyembuhkan manusia itu. Kenapa? Karena diriku tidak akan terima bila mana dirimu menyembuhkannya. Kan Bapak itu masih hidup. Dan juga Gusti Allah masih memberikan kehidupan bagi dirinya. Karena diriku hanya menjalankan perintah saja dari Tuhan besarku. Atas dasar apa? Tuhan besar kamu memberitakan kamu untuk kami tidak boleh menyembuhkannya. Kau tak perlu tahu itu urusan kami. Urusan kamu itu urusan kami juga. Lagi pula, itu sudah haknya dia memiliki kehidupan. Lagi pula, Gusti Allah sudah masih sayang kepada dirinya kok. Karena manusia itu sangat spesial bagi Tuhan besarku. Sangat spesial. Iya, Maksud kamu bagaimana? tujuanku ada di sini hanya ingin mengganggunya sekaligus mengambil sukma dari manusia itu.
Mengambil sukma. Oh, begitu. Yang berarti mungkin saja karena bapaknya ini waktu tersamar petir masih hidup. Jadi mereka makhluk-makhluk gaib ingin mengincar sukma dari bapaknya. Ya Allah ya Rabbi. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini, tidak usah kau sembuhkan manusia itu. Mohon maaf, kami harus menyembuhkannya. Lagi pula, kamu tidak ada urusannya dengan umat Ternyata manusia. kau menantangku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, seperti itu caramu, ha? Ya sudah. Lebih baik saya kunci saja dirimu, ha? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam-macam kau kepadaku. Kamu yang sudah menyerang saya terlebih dahulu. Tuhanku pasti tak akan terima Allah aku Akbar. perbuatanmu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah, makhluk apa itu? Kenapa dia Jangan membantu saya? berani kau menyerangku dari belakang. Dia dari mana? Muncul dari mana? Siapa ini? Seperti prajurit. Lepaskan. Atau jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan mereka. Baiklah, saya tundukkan saja engkau, ha? Wahai makhluk, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Berani sekali menyerangku dari belakang. Atau jangan-jangan ini ada sangkut pautnya dengan mereka ini. Makhluk yang berada di dalam tubuhnya Mas Budi. Permisi wahai makhluk. Siapa kamu dan kenapa kamu membantu kami? Dia tidak ingin berbicara. Tapi bagaimana kita mau interaksi ya? Mas Budi saja masih dirasuki. Hei, junjungan kamu sebelumnya, apakah ada sangkut pautnya dengan mereka? Tidak sama sekali. Tidak mungkin junjunganku menyerangku seperti itu. Maksud saya junjungan kamu itu punya hubungan tidak dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Sepertinya diriku mengenal. Kamu mengenalnya? Iya. Oh, jadi seperti itu. Mungkin ini dari... Dan diriku tidak berani untuk mengucapkannya pada dirimu. Baiklah. Tapi bagaimana jika kita ingin berbicara dengan makhluk ini? Hei, akui saja. Memang waktu itu berseteru dengan siapa? Tentunya diriku tidak mengetahui dan kau tak perlu tahu itu. Tadi kamu tidak ingin memberitahu. Kamu jangan pelin-pelan lah. Kamu sebagai makhluk kok seperti ini? Tidak bisa, dirimu tidak berani mengatakan walaupun diriku tahu. Wahai batu dharma bijak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada itu makhluk pelin-pelan, lebih baik saya leburkan saja. Alhamdulillah. Di mana itu prajuritnya? Kenapa, Dik? Coba kita cari prajuritnya, saudara. Tadi berada di sini. Masya Allah. Siapa beliau? Ya Allah. Kamu mana, Dik? Kemana dia? Coba kita deketin. Dik. Coba kita deketin. Menghilang dia, Dik. Menghilang? Tadi di sini loh. Saya Dia melihat jalan ke sini, terus tiba-tiba menghilang. Iya. Saya seperti Sini nggak mau. sedikit mengenalnya. Kalian saudara, apakah mengenal dengan beliau? Astagfirullahaladzim. Apa itu, Dik? Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei, wahai makhluk, kenapa kamu berada di situ? Iya bu, tenang dulu bu. Iya bu. Astagfirullahaladzim. Iya, tenang dulu. Tenang, Bu. Tenang dulu bu. Tenang, Bu. Hei, wahai makhluk, kenapa kamu? Dan siapa diri kamu, ha? Hah? Dengar gak? Dia nggak tahu, Dik. Nggak tahu. Apa-apa, iya. Tadi kamu berucap apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu nggak apa-apa, Dik? Enggak apa-apa. Ya, tiba-tiba dia menyerang kita, Dik. Kemana dia perginya? Astagfirullahaladzim. Mas, Hah? Mas. Gimana? Gimana, Mbak? Mas, pingsan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan-jangan shock kaget tadi. Ini bapaknya juga masih belum sadar ini. Iya, Dik. Belum sadar itu. Oke, mbaknya yang tenang ya mbak.
Astagfirullahaladzim. Jangan istighfar, Mbak. Iya, Mbak. Yang tenang ya, Mbak. Jangan nangis, Mbak. Jangan nangis, Mbak. Insya Allah Iya. permasalahan di sini terselesaikan ya, Iya, Mbak ya. betul. Ya Allah, kok sampai seperti ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Oh, wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Oke, coba Bu, pelan-pelan saja Bu. Pelan-pelan saja, Bu. Istighfar, Iya, Bu. istighfar Bu, coba istighfar. Coba, Bu. Hati-hati kejutut Bu. Hati-hati. Mbak. Pelan-pelan. Duduk di atas dulu Bu, duduk di atas. Duduk di atas. Ya, pelan-pelan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Itu anu ibunya, Mbak. Oh, tadi ibunya sok apa melihat makhluk hitam besar tadi? Oh, sok. Iya. Oh, kaget ya ibunya ya. Iya, yang kuat ya Bu ya. Ada kami di sini, insya Allah permasalahan di sini terselesaikan. Kemudian dari suaminya jenengan bisa pulih kembali ya. Iya, yang terpenting kirimkan Al-Fatihah terus kepada bapaknya. Terus mbaknya juga tenang saja Mbak ya. Istighfar dalam hati, kirimkan Al-Fatihah kepada bapaknya. Gitu, insya Allah bisa sembuh kembali, bisa pulih kembali. Amin. Ya Bu ya. Ya, yang kuat Bu, tenang saja Bu. Makasih banyak Mas. Lagi sama-sama Oke, Bu. Bu, sama-sama. Saya mau izin untuk mengecek lagi ya Bu ya. Mohon izin Ya, cek Mbak. rumahnya mbaknya juga ya. Oke. Sudah kita cek. Ayo. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Siapa dia, Dik? Ini yang tadi Mas Budi. Mungkin nggak tahu jenengan, tapi makhluk ini yang tadi sudah membantu saya untuk menuduhkan makhluk berjubah tadi itu. Oh, yang sempat raga saya tadi. Iya. Dan makhluk ini yang sudah membantu kita. Astagfirullah. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri kamu. Namun permasalahan di sini belum terselesaikan. Dan sebenarnya kamu ini berasal dari mana? Ah, dengar Apa? gak? Enggak, saya enggak dengar sama sekali. Dik. Sama sih. Begini wahai makhluk. Saya juga tidak tahu perseteruan apa yang terjadi. Dan mungkin dari diri kamu ada yang disampaikan kepada kita. Lebih baik saya masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya. Bagaimana? Oke. Dia sudah bersedia Mas Udi? Apa, Dik? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya diriku hanyalah seorang prajurit. Hanya seorang prajurit begitu. Iya, tentunya untuk melindungi kalian. Begitu rupanya. Namun ya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri kamu karena kamu tadi Baiklah. sudah membantu kita. Lantas yang berjubah hitam tadi itu siapa? Dan sepertinya ada perseteruan di antara kalian. Sebenarnya dia adalah bawahan dari Buto Galak. Bawahan dari Buto Galak begitu. Iya, Dari mana kamu bisa berseteru dan apa yang sebenarnya terjadi? karena dia musuh besar dari junjunganku. Oh, junjungan kamu. Junjungan kamu. Siapa junjungan kamu? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ada apa wahai makhluk? Tolong saya. Buto Galak itu menyerang saya. Buto Galak menyerang kamu. Oke, sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Buto Dharma Wijaya, lindungilah makhluk ini. Sepertinya dia mendengar apa yang sedang kuucapkan. Baik. Mohon maaf. Lebih baik kamu duduk terlebih dahulu. Ya. Baiklah manusia. Bagian mana yang sakit? Di sini. Di dadaku sangat sakit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Oh, jadi Buto Galak itu bisa menyerang dari jarak jauh Terima juga ya? kasih kau telah menyembuhkanku. Baiklah, sama-sama. Memang Buto Galak itu sangatlah sakti. Oh, sangat Tapi tidak ada apa-apanya bagi junjunganku. baiklah. Cuman tadi kan sempat terpotong akibat diri kamu itu diserang. Memangnya kenapa sih kok sampai bapaknya ini diincar oleh Buto Galak? Yang berarti itu
yang berjubah adalah bawahan dari Buto Galak. Iya, benar sekali. Iya, Dia memangnya. bawahannya. Memangnya kenapa sampai bapaknya diincar? Karena tujuan Buto Galak itu hanyalah ingin mengambil sukma dari manusia itu. Oh, mungkin karena memang dia memiliki suatu hal yang spesial gitu. Betul. Gara-gara mungkin bapaknya ini bisa apa? Alhamdulillah masih bisa hidup waktu tersambar petir, saudara. Mungkin itu yang mereka incar. Maka dari itu diriku ditugaskan untuk mengawasi kalian. Mengawasi kita. Iya, Kenapa sampai mengawasi kita? karena Buto Galak itu sangatlah licik. Bisa saja menyerang kalian dari manapun. Oh, begitu rupanya. Dia bisa menyerang kapanpun dan dimanapun begitu. Iya. Oh, astagfirullah. Ternyata seperti itu. Wih, Dialah Buto Galak. Dan dia bisa saja menyerang kalian dari dimanapun. baru saja dibilang ya. Tidak akan pernah kukatakan kepada dirimu, wahai bid laknat. Oh, Ratu Kadita. Belum pernah kalah, tapi kenapa kamu memiliki luka seperti itu? Hah? Sebentar. Itu junjungan kamu, Ratu Kadita. Betul sekali, dialah junjungan besarku. Di mana yang tunjukkan? Saya pernah. Apakah manusia? Kami memang hanya manusia biasa, tapi sepertinya Ratu Kadita pernah mendengar desa ini. Jangan pernah beritahu kepada iblis seperti ini. Iya. Enggak, Karena niat dia sangatlah tidak baik, hanya ingin mengambil sukma dari manusia itu. Jangan halangi aku. Hei. Dan juga kamu manusia. Kenapa? Kamu siapa? Keturunan siapa? Sebenarnya? Saya keturunan dari Nabi Adam. Namanya kenapa? Dan kamu kan keturunan dari bangsa iblis. Begitu. Halangi aku. Pergi kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Kamu Dia tidak saja akan kan, pergi. Dia bisa saja menyerang kita. Oh, begitu rupanya. Begini saja, wahai makhluk. Kamu sebaiknya sudahilah apa yang sudah kamu lakukan. Kau tidak menyadari luka di tubuhmu itu atas dasar junjunganku yang telah menyisamu. Sadarlah kau, wahai makhluk. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Sebentar. Tenang saja. Kamu Dia tidak akan selalu terluka. menyerangku manusia. Oh, Akbar. Pergi lagi dia. Memang benar apa kata kamu, makhluk itu sangat licik sekali. Dia hanya pergi untuk menghilangkan jejak darimu saja. Bisa saja dia akan menyerangmu dari belakang atau dari sampingmu. Kau harus berhati-hati. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih. Ratu Kadita. Baru ingat. Itu nama lain dari Kanjeng Nyi Roro Kidul, bukan? Iya, benar sekali Masya manusia. Dialah ratu besarku, yaitu Masya Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Iya, dari Ratu penampilan. dari Pantere Selatan. Iya, benar. Dari penampilan saat awal tadi kita ketemu, kami seperti tidak asing begitu. Subhanallah, ternyata beliau, saudara, beliau yang sudah memberikan Batu Dharma Wijaya ini. Dan mungkin ini adalah pertemuan yang ingin dibicarakan dengan beliau ini. Masya Allah. Tapi sebenarnya kamu sudah mengetahui ya bahwa kami ini adalah pemegang amanah Batu Dharma Wijaya ini dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tentu saja diriku sudah mengetahui. Dan beliau sudah mengasih pesan kepada diriku untukmu. Bahwasanya gunakanlah batu itu dengan baik. Seperluaskan batu itu kepada umat yang membutuhkan. Baiklah, terima kasih banyak. Namun, kenapa sampai beliau itu datang ke sini, rela-rela turun ke sini hanya untuk menangani permasalahan ini? Mungkin saja ada yang dibicarakan dari beliau kepada kita, saudara. Intinya, pantau terus ya. Jangan lupa yuk bantu share-share-nya. Mungkin nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih banyak. Namun, apakah kita harus mengalahkan si Buto Galak
Itu. Iya, memang itu harus. Bila mana dia tidak dikalahkan, itu sangat membahayakan bagi manusia itu sendiri. Baiklah, karena mungkin sukmanya ingin diambil. Baiklah, terima kasih banyak. Dan saudara, mohon dipantau terus ya sampai akhir, insya Allah nanti kita bisa ketemu sama beliau. Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Tolong sampaikan salam saya kepada beliau. Dan kami ingin bertemu dengan beliau. Baiklah, akan aku sampaikan kepada beliau apa yang dirimu sampaikan. Baiklah, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Mohon pamit. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Tolong, Drek. Loh, mana Mas Budi? Tolong, Drek. Aduh, sakit, Drek. Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba banget di situ? Astagfirullahaladzim. Tolong, Drek. Baik Mas Budi, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cepat Mas Budi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa yang menggunakan itu manusia? Kamu tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu. Dan kenapa kamu mencekik rekan saya? Dia baru saja sadar. Ya? Kau perintah di mana Ratu Kalita itu berada? Kamu tidak perlu mencari. Aku masih kurang. Masih Untuk kurang. bertarung lagi. Lihat luka-luka kamu itu dari mana? Hah? Saya ingin bertanya, luka-luka kamu itu dari mana? Dan kenapa kamu bisa terluka? Dengan Ratu Kalita itu. Oh, kamu... Dia lari menyelamatkan manusia. Oh, begitu. Manusia akan makan. Astagfirullahaladzim. Menjadi kekuatan aku. Paham? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya menguji diri kamu. Mas Budi, Iya, Dik. mungkin ini lebih baik kita interaksi saja ya. Ya. Biar lebih jelas, karena suaranya kurang jelas ini. Dan kalau Putu Galak mewujudkan diri seperti ini akan sangat berbahaya di ibunya juga. Benar sekali, sama bapaknya dan anaknya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana Ratu Kandida? Percuma, kamu tidak akan bisa bertemu dengan Putri Kandita. Beritahulah kepada aku di mana dia. Hadapilah kami terlebih dahulu. Kamu tidak usah bertemu dengan beliau. Kamu tidak usah mencoba mengotori tangan beliau. Diriku masih tidak terima atas apa yang dia lakukan kepadaku sampai diriku seperti ini. Oh, jadi kamu memang benar terluka akibat pertarungan dengan dirinya. Iya, Oh, begitu. Lantas kamu ingin balas dendam begitu? tentu saja. Dengan diriku mengambil sukma dari manusia itu. Itu bisa menambah kekuatanku dan menyembuhkan semua luka di tubuhku. Oh, berarti luka itu tidak bisa sembuh karena akibat serangan dari Kanjeng Nyi Roro Kidul. Oh, begitu. Maka dari itu kamu mencari cara dan mencari syarat supaya kamu bisa sembuh kembali. Iya, Dengan itu mengambil- memanglah tujuanku. Oh, dengan mengambil sukma bapak tersebut yang sudah tersambar petir. Iya, dan kau jangan coba-coba menghalangiku. Oh, tapi kami harus menghalangi jalan kamu. Sudahlah, katakan saja di mana Ratu Kandita itu berada. Tidak akan saya beritahu, bahkan kami sendiri tidak tahu di mana keberadaan beliau. Yang terpenting kamu jangan sampai merebut sukma dari bapaknya. Percuma saja diriku ambil paksa dia. Hei, Wah, mau jangan kemana berani kamu? menghalangiku. Jangan sampai kamu masuk ke dalam kamar ini. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya yang tenang ya. Ibunya sama mbaknya yang tenang. Tolong jaga bapaknya. Ya. Yang tenang ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bapaknya masih belum sadar ya. Ayo, ibunya yang tenang ibu ya. Yang apa yang terjadi di sini abaikan saja Bu. Karena makhluk ini sangat mengincar tubuh dari bapaknya. Karena bapaknya ini adalah tubuhnya spesial ini sebenarnya Bu. Tersambar petir dan masih bisa hidup kembali. Maka dari itu malu-malu seperti mereka sangat senang Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Janganlah kau menghalangiku. Pergi dari sini. Tidak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, batu Dharma Widi. Allahu Akbar. Ternyata
kau menyerang, menguntung mengenakan sesuatu benda itu. Ah, ini batu Dharma Wijaya. Itulah yang sedang kuincar. Oh, kamu mengincar batu ini? Iya. Kenapa? Diriku sangat mengingat sekali batu itu. Sangat Maka menginginkan. diriku berani bertarung dengan Ratu Andita. Oh, jadi kamu ingin merebut batu Dharma Wijaya ini dari tangan batu apa? Kanjeng Nyi Roro Kidul begitu. Iya, itulah tujuanku. Bila mana diriku berhasil mengambil sukma dari manusia itu, pasti diriku bisa mendapatkan cincin batu yang kau pakai itu. Oh, jadi seperti itu rupanya. Baiklah, saya sudah memahaminya. Ternyata itu tujuan kamu. Maka dari itu kamu terluka parah sampai seperti itu karena pada dasarnya dari awal kamu memang sedang mengincar batu ini. Tetapi, kenapa Ratu Kandita dengan mudahnya mengasih batu itu kepada manusia sepertimu? Kami sudah mendapatkan amanah dari beliau dan kami juga harus menjaganya baik-baik. Bukan sekedar untuk main-main. Bukan sekedar untuk kesenangan kami sendiri. Ini sudah amanah yang harus kita jaga dari beliau. Tetapi diriku sangat menginginkan sekali batu itu. Menginginkan begitu. Iya, Apabila kamu tidak diizinkan, kamu percuma saja tidak akan bisa memegang batu Dharma Wijaya. diriku akan bertaruh nyawa demi mendapatkan batu yang kau pakai itu. Benarkah seperti itu? Tentu saja. Baiklah, begini. Ya sudah. Sekarang kamu pegang batu Dharma Wijaya ini. Ya. Akan aku mengambilnya Pegang, dari tanganmu. Kenapa? Bahkan memegang, menyentuh pun tidak bisa. Kenapa tanganku terasa panas sekali? Kenapa diriku tidak bisa memegang batu itu? Kenapa? Bahkan menyentuh pun kamu tidak bisa karena kamu itu kan tidak diizinkan oleh beliau. Tetapi diriku yang merebut paksa darinya. Merebut paksa pun tidak akan bisa. Lagi pula, benda ini berenergi positif. Dan kalian, makhluk-makhluk yang memiliki energi negatif, tidak akan bisa mendapatkannya. Mau sampai kapanpun jika kamu memiliki keburukan seperti ini. Sepertinya diriku harus secepatnya mengambil sukma manusia itu. Supaya diriku bisa mengambil paksa batu itu. Dan tidak terkena panas seperti ini. Silakan saja. Wahai batu Dharma Wijaya, kuncilah makhluk ini. Cabutlah ilmu dari makhluk. Sudah saya katakan, Lepaskan ikatanmu ini. tidak akan terjadi. Berani sekali kau mengunciku seperti ini. Iya, memang sengaja saya melakukan. Lepaskan. Tidak akan saya lepaskan. Jangan berani-berani kau seperti ini kepadaku. Kamulah yang terlebih dahulu, bukan kami. Karena diriku menginginkan sekali batu itu. Dan diriku terpaksa menyerangmu. Dan itu tidak akan bisa terjadi, wahai makhluk. Sudahlah. Kamu lebih baik buanglah rasa hasrat kamu ingin memiliki batu ini. Saya tahu tujuan kamu kan hanya untuk kekuasaan, untuk memperbudak bawahan-bawahan kamu, untuk memperbudak juga umat manusia. Saya sudah mengetahui semua itu. Kami sudah sering berurusan dengan makhluk-makhluk seperti kalian. Tapi saya ingin memilih jalan yang lebih baik. Yang terpenting kamu bertobat saja. Saya bisa membimbing kamu. Tidak. Diriku Kenapa? akan mengincar batu itu terus sampai diriku mendapatkannya. Dan kau tidak usah menasihatiku seperti itu. Begini, Karena diriku tidak akan pernah terpengaruhi olehmu. kamu kan diciptakan dari api. Iya, benar bukan? Iya, itu memang benar. Dan kamu, Buto Galak, bisa menjadi Buto baik. Kebalikan dari nama Buto Galak kamu sendiri. Karena jika kamu sudah mengenal siapa itu Tuhan, maka kamu akan sadar betapa luasnya dunia ini tanpa kejahatan. Tetapi diriku tidak mau untuk mengikuti perkataanmu itu. Berarti Tujuanku tetap ingin mempunyai batu yang kau miliki itu. tidak akan bisa. Saya katakan sekali lagi, makhluk-makhluk goib yang suka mengganggu umat manusia itu tidak akan bisa merebut batu Dharma Wijaya ini. Ingat baik-baik perkataan saya. Dan kamu masih tetap kekeh.
Ternyata kau sama sekali dengan Ratu Kandita. Apa maksud kamu? Susah untukku minta batu itu. Kami hanyalah manusia biasa. Dan mungkin ini pertemuan yang dimana mencocokkan beliau semasa waktu bertarung dengan diri kamu. Mungkin kurang lebih seperti ini. Namun, saya ingin memilih jalan yang lebih baik. Seperti Kanjeng Nyi Roro Kidul sudah menobatkan sudah lebih baik pergi dari hadapan kamu karena dia masih berpikir dengan nyawa kamu. Dan kenapa kamu tidak berpikir seperti itu untuk bertobat saja? Sudahilah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tetapi diriku tak menyadari. Diriku tetap ingin sekali mengambil batu itu. Sekaligus tujuanku tetap satu, mengambil sukma manusia itu dahulu. Ya Dan sudah. kau tidak usah banyak bicara seperti itu. Ya sudah, jika seperti itu. Itu pilihan terakhir kamu. Diriku tetap tidak mau mengikuti perkataanmu. Baiklah jika seperti itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ibadah terlalu wijaya. Sekali lagi, kamu tidak ingin bertobat, ha? Tidak akan pernah. Diriku tetap akan mengambil sukma manusia itu dan mengambil batu itu. Sesuai nama kamu. Wahai batu Dharma Wijaya, leburkanlah malakum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Masya Allah. Salah. Iya, sebentar, Bu. Iya, tenang, Bu. Ibunya yang tenang ya, Bu. Mbaknya juga yang tenang ya. Mbak. Ya, nanti insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kalau menurut saya ini bapaknya sudah mulai lebih tenang ini. Hanya saja kita tinggal untuk menyembuhkannya saja. Istighfar ya, Bu, ya. Istighfar terus. Yang tenang. Ibu tunggu di sini dulu ya. Ya, betul. Sama yang tenang. Mbaknya juga yang tenang ya, Mbak ya. Jagain bapaknya ini. Coba kita itu. Tadi beliau datang kemari. Iya, Hendrik. Masya Allah. Masya Allah. Ini maksud saya, Mas Budi. Oh, ini. Ini Kanjeng Nyi Roro Kidul. Alhamdulillah. Amin. Kita ketemukan, Dik. Ya, alhamdulillah bisa ketemu kembali dengan beliau ini. Iya. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Assalamualaikum, Kanjeng Ratu. Sudah lama aku tidak berjumpa dengan kalian. Kemarilah anakku. Kami disuruh ke depan, Mas Budi. Iya, Dik. Ayo, Dik. Masya Allah, sudah lama sekali kami tidak bertemu dengan beliau ini, saudara. Dan alhamdulillah kami dipertemukan kembali. Baik, Mas Budi, kita maju. Ayo, Dik. Aku ingin berbicara tentang batu Dharma Wijaya yang waktu itu aku amanahkan kepada kalian. Yang telah dikeluarkan dari rahim bumi sebagai tameng gaib bagi mereka yang terpilih. Wahai kalian yang telah merasa terganggu oleh sosok yang menampakkan diri, oleh mimpi yang meracau malam demi malam, oleh bisikan yang melemahkan iman dan merusak keseimbangan jiwa. Ketahuilah, tidak semua gangguan berasal dari dosa kalian. Sebagian adalah ujian, sebagian adalah warisan dari tempat kalian berpijak, dan sebagian adalah karena kalian terlalu lama terbuka tanpa perlindungan ruhani. Maka batu Dharma Wijaya hadir bukan sebagai jimat, tapi sebagai perisai roh yang menyerap niat baikmu dan memantulkan cahaya perlindungan. Batu ini bukan untuk pamer,
Ia tidak berbicara dengan suara keras, tapi ia berbisik kepada energi sekelilingmu dan menyampaikan, tempat ini dijaga. Pemiliknya bukan untuk diganggu. Aku telah menyaksikan banyak yang pulih dari mimpi buruk setelah menyandingkan batu Dharma Wijaya di sisi tempat tidurnya. Banyak rumah yang kembali tenang setelah batu ini diletakkan di pojok ruang utama sambil dibacakan zikir malam. Banyak yang tadinya ditakuti oleh kehadiran bayangan gaib, kini justru membuat makhluk-makhluk itu menjauh. Bukan karena takut pada batu, tapi karena aura terang yang dipantulkan darimu yang telah dijaga. Wahai kalian yang ingin tenang, jangan harapkan keajaiban jika kalian masih menjadikan batu ini sebagai alat mainan. Tapi jika kalian niatkan untuk perlindungan, untuk ibadah yang khusyuk, dan untuk hidup yang damai, serta untuk segala jenis hajat kalian yang memiliki kebaikan, maka batu Dharma Wijaya akan bekerja sebagai penjaga batinmu. Aku, Nyi Roro Kidul, tidak memerintah kalian untuk menyembahnya, karena yang wajib disembah hanyalah Tuhan yang Maha Melindungi. Tapi aku datang untuk berkata, jika alam goib mengganggu kalian, maka gunakan pula bagian dari alam yang telah diberi izin untuk menjaga. Batu Dharma Wijaya adalah salah satunya. Letakkan ia dengan adab, peganglah dengan niat bersih, dan jangan lupa, pelindung terbesar tetap berzikir dan doa kalian. Anakku, aku tahu bahwa batu Dharma Wijaya itu hanya tersisa 20 butir saja. Maka dari itu, mengapa aku datang menemui kalian untuk mengatakan secepatnya disebarluaskan sampai tak tersisa. Kemudian, kamu tidak perlu khawatir anak-anakku. Siapapun yang meniru batu Dharma Wijaya, itu energinya tidak akan sama dengan milikmu. Dan justru energi tersebut tidak ada dalam batu yang palsu. Anakku, siapapun yang sudah memaharkan batu Dharma Wijaya itu, aku pasti akan datang untuk melindungi setiap sisinya. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Baiklah, Kanjeng Ratu. Baiklah. Memang benar, batu Dharma Wijaya ini hanya tersisa 20 butir saja. Dan insya Allah, batu Dharma Wijaya ini bisa sepenuhnya habis dan bisa disebarluaskan kepada umat manusia. Dan saya mengucapkan terima kasih atas ujangan-ujangan yang sudah panjenengan sampaikan kepada kami. Ingat perkataan apa yang sudah aku sampaikan kepada kalian. Terima kasih, Terima Nyai. kasih, Nyai. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kesini dulu kali. Baik, kita sana. Jadi begini saudara, apa yang disampaikan oleh beliau yaitu
Memang benar, Batu Dharma Wijaya hanya tersisa 20 butir saja. Putri Hendrik. Mm-mm. Dan bagi siapapun, monggo yang ingin memaharkan bisa ke nomor admin kita ya saudara ya. Hanya tinggal sedikit saja. Dan bagi kalian, monggo silakan chat admin, nanti insya Allah nanti bisa kita bantu. Iya, Hendrik. Begitu. Ya saudara, kita tinggal menyembuhkan bapaknya saja, ya maksudnya. Iya, Hendrik. Insya Allah nanti bapaknya bisa kembali seperti sedia kala lagi. Iya, benar sekali. Jaga arah dari beliau dan wejangan-wejangan beliau juga sangat luar biasa. Iya, alhamdulillah Hendrik, Itu kita bisa maksudnya. temukan. Baik Bu, ini tinggal kita bantu sadarkan ya. Sini, sebentar. Saya bantu netralisir ya Bu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Itu sadar juga bapaknya. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapaknya berdiri dulu ya. Bapak coba bisa berdiri enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillah ya Mbak ya. Bapaknya sudah kembali sadar lagi. Tadi berarti Bapak sebelumnya nggak sadar ya Pak ya? Iya. Mohon maaf Bu, ini pusing pasti sih Bu. Iya. Tapi mohon maaf Bu, ini saya ingin bertanya sama Ibu. Nah ini posisi dari Bapaknya saat itu apakah selama 4 hari itu linglung Bu? Iya, Oh linglung. Oh, ditanyain udah nggak kayak Nggak jelas. nggak jelas nggak gitu. Oh iya. Ya tapi Bapak sudah tahu kan ini istrinya jenengan Pak? Iya. Ini anaknya Bapak? Iya. Sudah mengenal ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. nggak ingat kita sadar. Nah ini lain kali ya untuk Bapaknya ke depannya kalau misal ingin Bapak kerjanya nelayan ya? Nelayan. Nah kalau misal pergi ke pantai nelayan nyari ikan, kalau cuaca tidak mendukung ya jangan berangkat lagi ya Pak ya. Alhamdulillah Gusti Allah masih mengizinkan Bapaknya hidup loh Pak. Alhamdulillah. Walaupun memang badannya memang masih ada bekas-bekasnya Iya. karena memang masih baru sih saudara Iya. gitu. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting alhamdulillah Bapak sudah pulih lagi. Nanti Bu, ibunya masak lahu kan? Dikasih Iya, makan buat ke bapaknya gitu. Bapaknya nanti dikasih makan ya. Iya. Ya sudah. Monggo Bapaknya, ibunya tolong sama Mbaknya tolong diantar ke kamar mandi dulu, itu Iya. bersih-bersih dulu, habis itu dikasih makan. Iya pelan-pelan Pak. Pelan-pelan aja Bu. Iya pelan-pelan. Soalnya masih lemas ini bapaknya. Masih lemas itu Bapaknya. Alhamdulillah wa syukurillah saudara. Pada akhirnya Bapaknya bisa kita sembuhkan. Ya pada dasarnya memang semua itu insya Allah ada jalan keluarnya. Yang terpenting kita tetap ikhtiar kepada Gusti Allah. Betul. Ya, apalagi itu kan gangguan yang dihadapi sama Bapaknya itu kan gangguan non medis, bukan Iya. medis saudara. Jadi memang benar banyak sekali malu-malu gaib yang menginginkan tubuh dari Bapak tersebut, karena memang dia sewaktu tersambar petir masih bisa hidup gitu. Kami sih hanya sekedar untuk menyadarkan Bapaknya saja. Iya. Ya, buat para saudara, bagi kalian yang ingin memaharkan Batu Dharma Wijaya ini, dan memang benar apa yang dikatakan beliau hanya tersisa 20 butir saja, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini saudara, gitu. Intinya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Dan ini kita akhiri saja karena kami ingin ngobrol panjang lebar dengan mereka. Betul. Gitu. Jadi saya Hendrik dan juga Mas Putih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.